Tunku Ismail Idris pertanyakan FIFA, sudah setuju sebelumnya, kenapa keputusan berubah sekarang? Apakah ada pihak luar? Difitnah Malaysia yang dihukum FIFA imbas skandal naturalisasi, Erick Thohir bantah dan beri jawaban berkelas. Pengamat Malaysia kritik pemanggilan Mark Klok dan Stefano Lillipali ke Timnas Indonesia, hanya layak di level ASEAN. Resmi, Indra Syafri jadi pelatih Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025. Pemilik Johor Darul Tahsim, JDT, Tunku Ismail Idris, angkat suara terkait sanksi FIFA kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Ia mempertanyakan alasan perubahan keputusan yang dinilai tiba-tiba. FIFA menjatuhkan hukuman kepada FAM terkait penggunaan pemain warisan yang dianggap tidak sesuai regulasi. Ada 7 pemain yang dinyatakan tidak sah membela Malaysia. Tunku Ismail menyatakan bahwa FAM sudah menjalani prosedur bersama FIFA dan pemerintah Malaysia. Namun, keputusan berbeda justru muncul belakangan. FAM sudah ikut proses dan bekerja sama dengan FIFA serta pemerintah Malaysia. FIFA pun sudah menyetujui sebelumnya, tetapi mengapa keputusan berubah sekarang, ujar Tunku Ismail Idris. Apa yang sebenarnya terjadi sampai tiba-tiba ada keputusan seperti ini? Apakah ada pihak luar yang terlibat memengaruhi keputusan FIFA? Katanya menambahkan. Pemalsuan dan manipulasi dokumen. Seperti diketahui, FIFA menghukum Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan 7 pemain naturalisasinya. Alasannya pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin FIFA, FDC, yang berkaitan dengan pemalsuan dan manipulasi dokumen. Ketujuh pemain itu yaitu Facundo Thomas Garcis, Rodrigo Julian Holgado, Joao Vitor Bueno Figueiredo, John Irasabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Satu lagi pertanyaan, hukuman telah dijatuhkan tanpa memberikan alasan-alasan dari keputusan tersebut, ucap Tunku Ismail Idris. Selain itu, FIFA juga begitu cepat mengeluarkan keputusan itu ke ranah publik, meskipun proses banding belum selesai. Siapa yang berada di New York? Saya berharap FAM akan segera mengajukan banding, lanjutnya. Jenis sanksi. FAM sebelumnya sudah mendapat pengesahan dari Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Dokumen resmi tersebut menegaskan status kewarganegaraan para pemain. Ini adalah surat pengesahan dari Jabatan Pendaftaran Negara. Tidak mungkin kita takut dan tunduk kepada individu-individu yang khawatir dengan kebangkitan Harimau Malaya. Lawan tetap lawan. Berani karena benar, imbuh Tunku Ismail. FIFA menjatuhkan denda 350.000 franc Swiss, 7,3 miliar rupiah, kepada FAM. Mereka juga memberikan sanksi larangan bermain selama 1 tahun dan denda 2.000 franc Swiss, 41 juta rupiah, untuk 7 pemain naturalisasi itu. Ketua Umum, Ketum, PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Erick Thohir memberikan penjelasan terkait isu skandal naturalisasi Malaysia. Ia menepis anggapan bahwa Indonesia terlibat dalam kasus yang sedang ditangani FIFA. Erick Thohir menyatakan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA Gianni Infantino hanya membahas soal sepak bola Indonesia. Pertemuan keduanya berlangsung di New York pada beberapa waktu lalu. Karena itu Bapak Presiden melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh olahraga di dunia. Memang diawali dengan FIFA, nanti ada IOC, dan ada yang lainnya, ujar Erick Thohir. Pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Gianni jelas. Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain, katanya menambahkan. Poin pertemuan, lebih lanjut, Erick Thohir juga memaparkan salah satu poin utama pertemuan. Ia menyebut FIFA berencana membangun FIFA Academy di Indonesia. Erick Thohir menuturkan FIFA serius membangun turnamen usia muda yang mempertandingkan 8 melawan 8. Ia mendukung program FIFA itu. Karena ini sebagai sistem pembangunan untuk usia dini. FIFA akan mendorong kejuaraan dunia U15 yang jumlahnya 8 lawan 8. Jadi ini sistem yang baru,
ucap Erick Thohir. Tidak pernah ikut campur. Erick Thohir menambahkan Indonesia tidak pernah ikut campur dalam urusan negara lain. Menurutnya, fokus pemerintah adalah membangun olahraga dalam negeri. Dan kami tidak ikut campur dengan politik atau kebijakan masing-masing negara. Tapi mohon maaf kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju, tutur Erick Thohir. Ingin sepak bolanya bagus, ingin bulu tangkisnya bagus, pencak silatnya mendunia, olahraga-olahraga kita ingin maju. Ya, kita harus lakukan itu. Tapi kami tidak intervensi, tidak ikut campur isu-isu negara lain, imbuh Erick Thohir. Pemanggilan 28 pemain timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali memunculkan perdebatan. Kali ini, kritik datang dari pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isa Raja Akramsah. Raja Isa mempertanyakan absennya Marcelino Ferdinand dari skuad Garuda. Ia juga heran dengan masuknya dua pemain senior, Mark Klok dan Stefano Lillipali, yang tetap mendapat tempat di tim racikan Patrick Kluivert. Menurut Raja Isa, meski pemilihan pemain merupakan hak penuh pelatih, keputusan ini patut diperdebatkan. Ia menilai komposisi skuad Garuda justru menurun, khususnya di sektor lini tengah dan lini depan. Pemanggilan Mark Klok dan Stefano Lillipali dapat kritik sangat pedas. Sebab, secara usia dan kondisi fisik, mereka dinilai hanya layak untuk bermain pada level ASEAN. Pelatih yang pernah lebih dari satu dekade berkarir di Indonesia itu bahkan pesimistis timnas mampu bersaing dengan Arab Saudi dan Irak pada laga 9 dan tanggal 12 Oktober mendatang di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh. Pelatih berhak memanggil siapapun sesuai kebutuhan taktikal. Saya dan mungkin pengamat sepak bola di Indonesia pasti terkejut dengan status Marcelino Ferdinand kali ini. Jika barometernya menit bermain, dulu Marcelino Ferdinand juga jarang tampil di klub Liga Belgia, KMS Kadeinze, dan Oxford United, Inggris, kata Raja Isa. Tapi, ketika dipanggil timnas Indonesia, dia tampil all out dan jadi pembeda di permainan. Dia punya insting mencetak gol bagus. Tak hanya saat melawan tim-tim Timur Tengah, tapi juga di beberapa pertandingan lainnya, ujar Raja Isa. Pria keturunan Bugis itu juga mengaku bingung dengan tetap dimasukkannya nama Mark Klok dan Stefano Lillipali untuk menghadapi laga krusial ini. Bagi saya, Mark Klok dan Lillipali sudah lewat usianya untuk bermain laga internasional level Asia. Kalau kawasan ASEAN, keduanya masih layak. Tetapi, untuk menghadapi Saudi Arabia dan Irak, saya nilai agak berat, kata Raja Isa. Orang lain pasti tidak setuju dengan pandangan saya ini. Saya tak ragu dengan pengalaman pemain lini tengah timnas Indonesia. Tapi, endurance mereka yang agak mengkhawatirkan saat bermain cepat melawan gelandang muda Arab Saudi dan Irak, ucapnya. Sebagai pelatih Indra SC di Liga Super Brunei Darussalam, Raja Isa menegaskan bahwa sepak bola Asia kini berkembang sangat pesat. Menurutnya, Arab Saudi dan Irak akan tampil habis-habisan demi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Intensitas pertandingan pasti sangat tinggi. Saya ragu Mark Klok dan Lillipali kuat main 90 menit. Seharusnya Patrick Kluivert mencari gelandang atau penyerang lain yang punya kualitas sama dengan Mark Klok dan Lillipali. Meski kalah pengalaman, fisik mereka lebih kuat bermain penuh, ulas mantan pelatih PSM Makassar dan Persipura Jayapura itu. PSSI telah menentukan pelatih timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025. PSSI menetapkan Indra Syafri. PSSI mengumumkan Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U23 pada Senin, tanggal 29 September tahun 2025. Pengumuman dilakukan di kantor ILIK, Jakarta. PSSI mengungkapkan alasan pemilihan Indra Syafri menjadi pelatih timnas Indonesia U23. Indra telah memberikan medali emas di SEA Games 2025. Kami mengumumkan bahwa pelatih timnas Indonesia U23 adalah Indra Syafri, ujar Wakil Ketua PSSI, Zainuddin Amali, kepada wartawan.
Pertimbangannya adalah Indra Syafri, pelatih timnas Indonesia U23 yang mempersembahkan medali emas di SEA Games 2023 Kamboja. Katanya menambahkan, sejak awal, Gerald Van den Broek tidak direncanakan memimpin timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Gerald merupakan pelatih Garuda Muda yang ditunjuk pada tahun ini. Di sisi lain, Indra Syafri sebelumnya melatih timnas Indonesia U20. Namun ia dipecat karena gagal di Piala Asia U20 2025. Selain medali emas SEA Games 2025, Indra Syafri punya prestasi lainnya bersama timnas Indonesia kelompok umur. Ia mempersembahkan gelar Piala AFF U19 2023 dan Piala AFF U22 2019.